Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan sejumlah permasalahan rumit yang menghantui penyelesaian dan penataan tenaga honorer. Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, sejumlah masalah terjadi di sebelum kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Permasalahan pertama adalah terkait dengan data yang menggambarkan masih banyaknya tenaga honorer yang belum masuk ke dalam database BKN. Permasalahan yang kedua adalah jumlah honorer yang naik turun sehingga ini berpengaruh kepada anggaran gaji P3K. Menpan RB Abdul Azwar Anas mengakui hasil audit sementara yang dilakukan BPKP dan BKN menunjukkan jumlah honorer ini naik turun. Itu yang dikatakan kepada Komisi 2 DPR RI. Menpan menyebutkan bahwa hasil sampling BPKP data di lapangan itu naik turun. Kalau sudah ada polisi atau kebijakan tetapi data belum beres, ini akan jadi masalah sehingga validasi dan verifikasi data itu menjadi sangat penting. Jumlah tenaga honorer yang belum ada kepastian sudah tentu akan berdampak pada besaran anggaran yang harus disiapkan untuk gaji P3K. Anggaran untuk gaji P3K 2024 sendiri sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lantas bagaimana jika ternyata jumlah honorer bertambah lagi atau jauh melebihi 2,3 juta? Tentu ini akan menjadi persoalan. Kemudian yang ketiga adalah masalah anggaran audit honorer. Untuk memastikan siapa saja yang masuk kategori honorer tercecer dan honorer yang terlanjur dirumahkan, sudah pasti perlu dilakukan pendataan. Bukan asal-asalan butuh biaya tambahan untuk audit. Padahal terhadap data 2,3 juta tenaga honorer yang sudah ada di BKN, proses auditnya saat itu masih terkendala anggaran. Sehingga ini akan menjadi persoalan di dalam melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer. Belum siapnya anggaran untuk audit data honorer secara menyeluruh, bukan secara acak, juga menjadi kekhawatiran sejumlah anggota Komisi 2 DPR RI. Program pengangkatan honorer menjadi P3K dikhawatirkan Komisi 2 DPR RI itu bakal deadlock atau menemui jalan buntu gara-gara data honorer masih amburadul akibat proses audit yang masih terganjal masalah anggaran. Juniman Gisang menyebutkan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dilibatkan untuk melakukan audit ternyata belum memiliki pos anggaran untuk itu. Nah, ini menjadi persoalan rekan-rekan sekalian. Sementara itu Mardhani Alisera juga mengatakan hal yang sama. Anggota fraksi PKS Komisi 2 DPR RI ini meminta masalah ketersediaan anggaran untuk audit itu harus segera dibereskan. Kalau BPKP tidak ada dana, maka ia berjanji akan memperjuangkan hal itu. Merespon hal itu, Menpan RB menegaskan akan segera bertemu dengan Kepala BPKP untuk membahas masalah anggaran audit data tenaga honorer. Jadi Menpan sudah akan berusaha menemui BPKP agar supaya kegiatan verifikasi dan validasi data honorer ini itu bisa segera dilaksanakan. Kemudian persoalan yang keempat adalah masih ada honorer yang menjadi guru P3K yang belum gajian. Jadi kembali ke masalah anggaran, oleh karena memang pembayaran gaji untuk P3K di berbagai daerah diketahui bersama itu akan masih menimbulkan persoalan. Anggota Komisi 10 DPR Anita Jakobagah menyebutkan bahwa hingga saat ini masih terdapat guru honorer yang sudah lulus P3K tetapi belum pernah menerima gaji bulanan. Adapun P3K meskipun sudah lulus akan tetapi masih terhambat dari sisi pembayaran gaji. Kemudian persoalan yang kelima adalah termasuk honorer guru swasta yang ingin juga diangkat menjadi P3K. Anita Jakoba juga menyampaikan bahwa aspirasi guru swasta yang merasa peluangnya untuk menjadi P3K itu sangat terbatas. Mereka mengatakan meskipun sudah mengajar anak bangsa akan tetapi mereka juga merindukan untuk diangkat menjadi ASN P3K. Anita Jakoba juga menyampaikan bahwa ada kasus guru yang sudah lulus sertifikasi tetapi gagal pada seleksi P3K. Sebaliknya ada guru yang gagal lulus sertifikasi tetapi malah lolos seleksi P3K. Kemudian persoalan yang keenam adalah usulan formasi P3K itu terhambat syarat belanja pegawai. Jadi rekan-rekan sekalian, untuk formasi P3K memang
serahkan kepada pemerintah daerah. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah itu terhambat dari sisi anggaran belanja pegawai, sehingga kuota formasi itu sangat minim dan sedikit dan tidak bisa mengakomodir seluruh tenaga honorer yang ada di instansi daerah. Demikian rekan-rekan, sejumlah persoalan yang membuntuti kebijakan penataan dan penyelesaian tenaga honorer. Semoga saja pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang bisa memberikan kebaikan kepada para tenaga honorer. Demikian video kali ini, terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.